Start recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randu Gantara Wisnu, NIM 1905-120-40174 dari Prodi T19B, Desain Jaringan Komputer. Jadi ini saya kebagian untuk tema desain jaringan pemerintahan yang satu kota yang di bawahnya itu ada dinas-dinas terkait yang saling terhubung. Jadi ini untuk ini sebagai kepalanya atau ininya ya, pemerintahan kabupaten lalu untuk ini Diskominfo karena masih ada di bawah pemerintahan kabupaten. Lalu ini untuk yang ini satunya ada Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Maaf di sini agak rame soalnya. Lagi kerja kelompok, kerja bareng-bareng. Ini untuk Dinas Ketenagakerjaan. Lalu ini untuk Kesbangpolnya. Kesbangpol. Karena untuk bikin network cloud-nya agak rumit, ini saya belum ngerti caranya gimana. Jadi bisa di skip untuk network cloud-nya, nggak usah pakai network cloud. Lalu ini nanti langsung dikasih untuk radio towernya atau pemancarnya. Radio tower. Ini radio towernya. Pemancarnya kan dari pemerintahan kabupatennya ya. Biar sama kayak yang dicontohkan pada classroom itu. Jadi radio tower itu nanti akan terhubung lewat komlink yang dipancarkan dari pemerintahan kabupaten dan saling terhubung sama Kesbangpol, Diskominfo, Dinas Kesehatan dan Dinas Ketenagakerjaan. Ini untuk radio towernya, taruh di sini. Mungkin biar nggak ini. Saya mau pakai konektor tapi nanti kurang cocok pakai konektor. Jadi soal kalau konektor itu kan biasanya dipakainya di desain jaringan komputer di yang kecil-kecil gitu. Jadi ini saya pakai komlink aja ya. Pakai komlink. Namanya Nah, ini komlink. Tapi mungkin warnanya kurang cocok, sebentar. Nah, ini cocok ini. Nah, kalau kayak gini kan bisa dihubungkan antara Kesbangpol dan pemerintah kabupaten. Nanti dari dinas bawahnya itu receivernya pakai satelit dish kalau di sini namanya. Satellite. Nah, ini untuk satellite dish-nya. Jadi ini pakai basic ya. Jadi ini basic aja, dari shape-nya juga basic, jadi nggak pakai
yang dari Cisco itu. Lalu ini biar gampang di paste 4 kali. Jadi kurang lebih nanti jadinya seperti ini. Oh iya, buat di atasnya belum dikasih tambah internet. Ini untuk di atasnya dikasih internet ya, sebagai penghubung dari pemerintahan kabupatennya itu. Internet. Ya nanti kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Jadi ini untuk apa namanya desain lengkap dari jaringan komputer itu, jaringan pemerintahan yang di bawahnya ada dinas-dinas terkaitnya. Kurang lebih seperti ini sih. Jadi untuk apa namanya desain jaringan komputer ini bisa disebut juga desain jaringan ini ya, metropolitan ya. Soalnya ini kan di dalam satu pemerintahan kabupaten yang di bawahnya itu ada dinas terkait itu namanya jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Kalau LAN itu kan biasanya kan masih di area perkantoran atau kecil gitu. Kalau misalnya WAN itu di ini, WAN itu kan wide itu, apa besar sekali. Jadi antar provinsi gitu, wide area network itu antar provinsi yang memisahkan geografis gitu. Misalnya kayak menghubungkan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa gitu. Sedangkan kalau metropolitan masih ada di satu kota, satu lingkup kota-kota kecil gitu. Seperti misalnya Jakarta cukup Jakarta saja atau di Surabaya cukup Surabaya saja. Untuk MAN sendiri ini penjelasannya mencakup area yang lebih besar daripada LAN dan area yang lebih kecil dibandingkan dengan WAN. Ini menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah tetapi berada di kota yang sama atau berbeda. Ini mencakup area geografis yang luas dan dapat berfungsi sebagai ISP atau penyedia layanan internet. Tapi kalau ini kan lebih ke apa namanya menghubungkan dinas-dinas ke pemerintahan kabupaten. Jadi ini masih dalam satu lingkup jaringan kecil. MAN dirancang untuk pelanggan yang membutuhkan konektivitas berkecepatan tinggi. Kecepatan MAN berkisar dalam hal megabit per second. Sulit untuk merancang dan memelihara jaringan area metropolitan. Toleransi kesalahan dari MAN lebih sedikit daripada LAN dan juga ada lebih banyak kemacetan di jaringan. Kecepatan transfer data dan penundaan propagasi dari MAN adalah moderat atau banyak. Jadi untuk pemeliharaan dari jaringan MAN ini agak sulit daripada LAN sendiri karena jaringannya lumayan besar dan kecepatan transfer datanya itu lebih kecil daripada LAN, tapi masih dalam cangkupan megabit per second. Jadi perangkat yang digunakan untuk transmisi data melalui MAN biasanya itu menggunakan modem dan kawat atau kabel. Contoh MAN adalah bagian dari jaringan perusahaan telepon yang dapat menyediakan saluran DSL berkecepatan tinggi kepada pelanggan atau jaringan TV kabel di kota. Jadi itu untuk sedikit dari pembahasan dari jaringan MAN dan kelebihan dan kekurangan dari jaringan MAN itu biasanya tuh dari LAN aja dulu ya. Dari fungsi LAN itu menghubungkan, misalnya kelebihannya ya, menghubungkan dua komputer atau lebih itu biasanya ada di perusahaan-perusahaan atau di paling kecil tuh warung internet atau warnet. Dan memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya tanpa harus menggunakan media flash disk atau yang lainnya.
Jadi itu kan ada komputer server itu yang sebagai mediasi atau penengah dari saling kirim transfer data dari komputer klien ke komputer klien lainnya. Sharing printer. Sharing printer juga cara kerjanya sama seperti ini, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Lalu LAN chatting dan yang kelima remote komputer atau bisa mengambil alih komputer klien menggunakan komputer server. Tapi untuk kekurangannya, luas wilayah koneksi terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja. Lalu untuk pengertian MAN sendiri itu meliputi area yang kecepatan transfer datanya dinilai tinggi dan proses instalasi tidak terlalu rumit, tapi harus butuh pemeliharaan yang lumayan moderat atau sulit. Betul. Meliputi area yang lebih luas dari LAN yakni 10 sampai 50 km. Sebuah MAN umumnya tidak memiliki oleh satu organisasi, tapi seperti kota besar gitu. Untuk kelebihannya tuh mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibandingkan LAN. Hal ini karena MAN dapat mencakup lingkup satu kota. Jaringan MAN dipakai untuk mempermudah urusan bisnis, keamanan, komunikasi dengan jaringan. MAN pun juga dinilai lebih terjaga dan baik untuk digunakan untuk kepentingan pemerintahan. Memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Kekurangan MAN itu biasanya jaringan MAN sangat mungkin untuk uh, di dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi atau tujuan lainnya. Karena ini bersifat publik, ini bukan pribadi. Apabila terjadi kerusakan pada jaringan MAN, waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya akan cukup lama. Lalu untuk WAN sendiri ya, atau Wide Area Network itu menghubungkan satu negara dengan negara lain atau geografis yang lebih besar lagi daripada LAN dan MAN. Jadi yang harus dibutuhkan dari WAN itu membutuhkan kabel serat yang optiknya tuh fiber optik atau kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Namun kerugian menggunakan satelit itu biasanya kecepatan yang lebih rendah tapi dengan jangkauan yang lebih luas. Tapi untuk fiber optik sendiri itu menggunakan kecepatan yang cepat, dan juga biasanya kecepatannya itu dimulai dari 2 megabit per second, 34 megabit per second sampai 625 megabit per second atau 0,5 gigabit per second. Atau bahkan lebih. Faktor yang terjadi pengaruh desain dan performa jaringan ini pada siklus komunikasi semacam jaringan telepon atau satelit. Jaringan WAN mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu sebagai berikut. Umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN maupun MAN. Hal ini membuat WAN dapat digunakan secara luas area jangkauan WAN yang secara luas ini bisa digunakan sebagai media operator telekomunikasi. Tujuannya adalah agar perangkat-perangkat dalam jaringan WAN dapat melakukan komunikasi satu sama lain. Jaringan WAN dapat melakukan pertukaran paket data atau frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Jaringan WAN ini bekerja pada layer fisik dan pada layer data link dari layar OSI. Untuk fungsi WAN sendiri membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat antar negara. Jadi ini bisa digunakan untuk kebutuhan pemerintahan juga. Lalu mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN, menghemat biaya operasional dan pengiriman data yang cepat, terhindar dari miskomunikasi. Jaringan WAN akan mencegah terjadi miskomunikasi sebab komunikasi itu sendiri dapat dilakukan secara real time pada jaringan WAN. Lalu untuk kelebihan WAN itu, WAN memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar hingga mencapai antar benua. Semua orang yang terdapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. WAN mempunyai sistem jaringan yang luas dan besar sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Dengan menggunakan koneksi workstation, jaringan WAN dapat digunakan untuk berbagi resource atau sumber daya. Tapi kekurangannya juga tidak sedikit. Karena jangkauannya yang sangat luas, sangat wajar jika WAN membutuhkan biaya operasional yang sangat tidak sedikit. Dari segi pengaturan atau penyetingan, jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Alat-alat yang diperlukan untuk membangun jaringan ini juga tidak murah. Jaringan WAN membutuhkan keberadaan firewall demi membatasi pengguna ilegal yang masuk. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk membatasi user yang ingin mengganggu skala jangkauan. Jaringan WAN yang luas membuat jaringan ini rentan terhadap serangan dan ancaman dari dunia luas seperti hacker. Ya, mungkin sedikit dari
Saya kalau misalnya ada yang kurang atau yang tidak lengkap dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.